Dari Bu Teti mau bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Semoga tafadhal. Ustaz tetap ada dalam lindungan. Pak Ustaz ini tadi Ana buat di chat juga ya, karena ada banyak yang COVID katanya Ustaz ya. Di mana? Kemarin ya di mana-mana kan sedang wabah COVID. Barakallahu fiik. Naam. Ini Ustaz, apa namanya, kemarin Bang Bambang juga qadarullah COVID. Jadi itu obatnya adalah Avigan gitu dokternya. Avigan atau Avikov. Ini Ustaz, Ana mau tanya ini Ustaz. Kan ada tadi Ustaz bilang bahwa hak itu harus berimbang Ustaz ya. Nah ini hak ibu itu kan ibu baru ayah. Itu maksudnya bagaimana ya Ustaz ya? Nah, kok nggak berimbang gitu seakan-akan kan? Kok nggak Ya, sama seakan-akan gitu. ini gini Ustaz, ada kejadian Ustaz di rumah, anak yang satu tuh, anak yang kecil Tito, itu bikin bisnis. Terus anak tidak dikasih tahu nih, si bapak langsung, oh ya oke, langsung ACC-kan gitu. Padahal ini adalah musim sedang pandemik, mungkin bisnis itu tidak cocok menurut ibunya gitu. Nah. Lalu Ana ngajar bapaknya, kita juga nggak suka digituin gitu. Nah ketika si bapak sedang di pijet kakinya sama anak, terus Ana bilang, ayo pindah sini, ini mami juga kakinya sakit. Terus bapaknya marah-marah, dia bilang, coba tanya ke Ustadz bagaimana, apakah boleh seperti itu enggak gitu. Nah. Siap. Barakallahu fiik. Ya, hibati fillah. Kalau tadi itu sebenarnya ada dua. Ada kondisi anak sama ibu, istri sama suami. Ada dua kondisi. Berkaitan dengan hak ibu, memang ibu punya hak lebih ya. Kenapa? Karena memang yang dilakukan ibu lebih. Ibu itu melahirkan, bapak enggak. Jadi sesuai, imbang banget. Jadi benar-benar sudah gak mungkin kita akan cari keadilan yang lebih daripada yang sudah Allah tetapkan. Gak ada. Ibu 3 kali. Ibu itu melahirkan. Ibu itu mengandung dulu. Bapak enggak. Ibu melahirkan, bapak enggak. Ibu itu yang merawat, menyusui. Bapak enggak gitu. Ini yang tidak dapat didapati oleh bapak. Bapak tetap dapat hak sesuai dengan yang dilakukan bapak. Sehingga 3 baru kemudian itu bapak. Kalau tadi yang diceritakan berkaitan dengan bapak sama anak. Mungkin ngurusin bisnis ini dan itu. Nah, kondisi ibunya ini dengan bapaknya adalah istri. Yang mau tidak mau dia harus taat dan patuh sama suaminya selama yang dilakukan suami tidak bertentangan dengan agama. Kalau bicara istri punya usul, tafadhol, nggak ada masalah. Tapi keputusan ada di tangan suami. Kalau suami melakukan itu tanpa ngobrol sama istri, nggak ada masalah. Karena memang sejatinya dia sebagai bapak, dia sebagai komandan yang aman buat dia sebenarnya. Selama itu uangnya dia. Kecuali yang dipakai uangnya istri. Di mana seorang suami perlu izin sama istri. Karena uangnya istri. Islam juga menghormatin hak kepemilikan. Nah, kalau tadi dikatakan, mamanya sang anak sedang menjitin bapaknya, lalu sang ibu nyuruh anaknya pindah. Sebenarnya yang dilakukan ini bukan antara anak sama ibu, tapi istri sama suami. Istri yang mungkin kurang menghargai suaminya. Karena si anak sedang memijit, anggap bukan bapaknya dia. Bukan anaknya dia, ini sedang memijit suaminya dia. Maka kewajibannya sang istri seharusnya ikut memijit bapaknya. Artinya ikut memijit suaminya gitu loh. Bukan malah nyuruh anaknya berpindah dari bapaknya yang merupakan suami dia kepada dia yang merupakan ibu. Dalam pandangan dia kan, anak lebih berhak. Ya, engkau lebih berhak. Tapi engkau punya kewajiban menghormatin suami dan taat sama suami. Jadi mungkin dari sisi itu yang seharusnya
seorang istri nggak menyuruh anaknya pindah gitu loh. Tapi yang dilakukan istri adalah ikut memijit suaminya. Barakallahu fiik. Namaste.